Bapak Ibu dapat menggunakan sebagai ajang uji coba melakukan pendaftaran. Ya, data yang diunggah akan direset atau dihapus saat implementasi pada tanggal 26 Juni. Kecuali titik koordinat. Di sini udah jelas ya. Kadang-kadang malas membaca ya. Jadi ketika istilahnya ini tidak dibaca langsung aja. Penting ini. Jadi dibaca-baca dulu. Di beranda ini ada disajikan beberapa info selanjutnya. Mungkin nanti ketika PPDB-nya ganti lagi ini catatannya atau istilahnya info yang di sini ini sudah tidak lagi itu mungkin ya. Nah, sekarang penting di sini, penting. Sebelum Anda melanjutkan ke pendaftaran, mohon periksa kembali kolom di bawah ini, pastikan data yang diinput atau diubah sudah sesuai dengan data asli calon peserta didik gitu ya. Calon peserta didik gitu ini seperti ini. Nah, di sini di mana kolom-kolom ini yaitu ini kolom kecamatan ya. Kolom kecamatan silahkan disesuaikan dengan kecamatan yang tertera di kartu keluarga ya, kartu keluarga. Kalau ini sudah betul abaikan ya. Nah, sekarang ini sekolah desa. Ya. Kemarin di semester ini kalau tidak salah di aplikasi Dapodik ini ada pembaharuan bahwa desa atau kelurahan itu harus diperbaharui dengan pilihan. Kalau sebelum-sebelumnya di Dapodik itu untuk desa atau kelurahan itu operator yang mengetikkan, yang mengetik kita yang menginput. Nah, kalau sekarang ketika kita istilahnya desa itu sesuai udah ada referensinya, tidak diketik oleh kita sendiri, tapi sudah ada referensinya. Mungkin kebanyakan atau istilahnya masih ada yang belum sempat mengupdate desa yang ada di Dapodik. Nah, untuk itu sehingga terjadilah kekosongan di sini. Silahkan Ibu Bapak kasih tahu atau beritahu orang tua siswa atau siswa mendaftar ini pilih desanya sesuai dengan kecamatan ya. Jadi misalnya Kecamatan Bukit Raya, maka desanya yang muncul hanya desa yang ada di Bukit Raya. Ini ada 4 desa ya mungkin gitu. Misalnya pilih istilahnya Kecamatan Bina Wijaya, Kulim gitu ya. Maka desa-desanya yang muncul yang ada di Kulim gitu ya. Itu ini. Jadi udah secara otomatis tinggal Bapak Ibu milih. Itu ya, tinggal Ibu Bapak milih Bukit Raya misalnya tadi. Silakan desanya Simpang 3 misal contoh ini nanti akan dibersihkan lagi. Nah, untuk alamat lengkap silakan nanti ini untuk alamat lengkap siswa nanti akan secara otomatis akan berubah sesuai hasil upload istilahnya foto ini yang akan di bawah ini. Nah, ini setelah itu mau misalnya diketik di sini silakan. Kampung apa atau perum apa silakan ketik di sini, bisa untuk di sini kampung misalnya kampung apa atau jalan apa silakan diketik ya untuk diketik nih. Nah, ya penting juga ini update atau istilahnya pembaharuan nomor HP ya. Nomor HP untuk di pembaharuan mungkin tidak aktif atau istilahnya untuk apa? Untuk kenapa nanti mungkin sekolah tujuan atau SMP yang Ibu Bapak siswa atau siswa yang pendaftar ini akan ada dihubungi nanti mengambilnya nomor HP ini. Maka perlu orang tua ini ya dikasih tahu oleh kita untuk memperbaharui yaitu nomor HP yang tertera di sini. Silakan ini. Ya, perbaharui, silakan di sini. Yang selanjutnya apabila ini udah oke, kecamatan udah oke, desa udah oke, juga alamat sudah sesuai, nomor HP sudah diupdate, maka baru Bapak Ibu pilih istilahnya foto ya. Pilih foto silakan, pilih misalnya foto dari udah ada misalnya PPDB berkas upload ya di sini. Nah, di sini ada beberapa foto misalnya foto udah disesuaikan. Ya, kita ambil di sini titik koordinat yang ini ya, yang ini. Maka ketika Bapak Ibu berhasil melakukan maka ada
notif atau pemberitahuan berhasil mendapatkan titik koordinat dan alamat dari foto. Ya, apabila misalnya terjadi kegagalan, nanti Bapak Ibu akan melihat notif bahwa error, ya, error melakukan upload data karena misalnya metadata tidak terbaca. Di antara salah satunya karena perubahan filenya, ya, karena tadi pengalaman dari SDN 46 bahwa di bawah 2 mega itu metadata tidak terbaca gitu ya, dan sebagainya ya. Apabila sudah misalnya muncul atau berhasil upload, maka secara otomatis ini maps-nya akan muncul. Nah, akan muncul sesuai dengan titik koordinat yang ada di foto tersebut. Nah ini, tadi kan sebelum berhasil upload, ini tidak muncul. Ketika berhasil kita mengupload, maka langsung muncul titik koordinatnya. Silahkan cek. Apabila sudah yakin posisi kita, rumah orang tua ini di sini, ya, rumah orang tua di sini, maka lakukan klik simpan, ya, klik simpan, ya, klik simpan, maka berhasil menyimpan. Nah, setelah berhasil menyimpan, kita akan melanjutkan ke pendaftaran. Di mana di sini diinformasikan bahwa untuk pendaftaran tiap masing jalur di sini disebutkan jalur zonasi afirmasi, baik itu prestasi akademik maupun istilah prestasi non akademik, istilahnya nanti akan bisa memilih 2 pilihan ke-1 dan pilihan ke-2 gitu ya. Nanti kita akan dibahas lebih lanjut untuk isinya pemilihan jalur ini. Nah, Ibu Bapak rekan-rekan semua, itu diantaranya cara mengupload istilahnya foto-foto ini. Ya. Apabila tidak sesuai mengupload fotonya, ya, maka tidak akan berhasil. Contoh kita istilahnya mengambil foto ini yang tidak ada metadatanya. Nah, maka pilih yang diizinkan hanya image yang berjenis seperti itu ya dan sebagainya gitu ya. Apabila kita mengupload bukan filenya, maka akan terjadi error gitu ya. Atau kita pilih foto ini fotonya ada kemarin yang gagal, berkas upload ya. Ya nanti kalau yang ada misalnya yang gagal, bisa Bapak Ibu istilahnya dikirimkan fotonya, kita tes yang untuk yang gagal ya, itu gagal. Nanti udah. Nah, setelah kita upload itu berhasil dan kita simpan, silahkan orang tua atau siswa untuk melakukan pendaftaran. Untuk melakukan pendaftaran, klik di sini bisa, atau langsung ke menu yang ada di samping oleh juga bisa. Nah di sini di menu pendaftaran disajikan ini progres yang mana 1 yaitu pilihan sekolah dan jalur, yang 2 unggah berkas, yang ketiga fakta integritas, dan keempat nanti informasi verifikasi berkas apakah udah diverifikasi atau belum, yang 6 nanti hasil akhir ya. Hasil akhir ini yaitu tentunya hasil akhir untuk menentukan apa diterimanya atau tidaknya si siswa tersebut gitu ya. Ya, Ibu Bapak yang terhormat, yang selanjutnya kita ke pemilihan jalur atau ke pendaftaran. Untuk sementara saya izin dulu. Nah, yang jumlahnya itu. Nah, ya. Sebentar, kita lanjut. Jadi ada beberapa tahapan yang perlu. Nah, untuk siswa atau orang tua ini melakukannya itu mulai pemilihan jalur,
unggah berkas fakta integritas. Nanti ini akan muncul hijau apabila hal-hal tersebut sudah dilakukan atau tahapnya sudah dilakukan. Ini pilihan sekolah siswa ini karena baru memilih. Nah, kita kasih contoh ya. Kita tambahkan ya, klik tambah si siswa tersebut. Tadi udah istilahnya titik koordinat tetap. Kita misalnya contoh jalur zonasi ya. Jalur zonasi. Nah, ketika pilih jalur zonasi, maka sekolah yang akan muncul 5 sekolah yang terdekat. Nah, di sini kita lihat titik koordinat yang tadi kita upload, yang paling terdekat itu adalah SMP Negeri 9 Pekanbaru. Jaraknya, ya Bu Pak, kelihatan ya? Nah, ini kita terlihat bahwa dari rumah anak tersebut ke SMP 9 Pekanbaru hanya 33 meter. Nah, ini paling terdekat gitu ya. Nah, terus yang kedua ini SMP Negeri 2 Pekanbaru. Yang mana jarak dari rumah ke SMP Negeri 2 itu jaraknya 1,3 km atau 1.351,97 meter ya, berarti 1,3 meter ya Bu Pak ya. Ini udah kelihatan ya, udah kelihatan. Silakan terserah ibu bapak orang tua atau istri orang tuanya mau pilihan yang kemana ya. Paling terdekat misalnya ke SMP 9 karena rumah cukup dengan jalan kaki ya, 33 meter ya, cukup dengan misalnya SMP 9 pilih misalnya SMP 9. Mau misalnya ke SMP 26 silahkan, SMP 2 silahkan gitu. Nah, nanti soal diterima atau tidaknya nanti hasil verifikasi gitu ya. Itu tergantung misalnya pilihannya itu ya. Cuman di sini ditampilkan informasi bahwa dari rumah si anak itu ke sekolah ini jaraknya sekian gitu ya. Udah secara otomatis gitu jaraknya. Diurutkan dari yang terdekat sampai ke terjauh, 5 sekolah terjauh gitu ya gitu. Ini silakan pilih. Misalnya saya mohon pinjam nanti akun SMP Negeri 26 misalnya, pilih ini, simpan dan tutup gitu ya. Ini. Nah, ini jalur ke-1. Nah, jalur ke-1. Nah, mohon maaf ini salah, kita ulangi lagi. Ketika si siswa atau orang tua memilih pertama milih pilihan ke-1 akan muncul ini jalur zonasi, afirmasi, prestasi akademik. Kenapa jalur perpindahan orang tua tidak muncul? Karena ini untuk jalur perpindahan orang tua khusus bagi yang melakukan perpindahan orang tua gitu ya. Adapun yang udah berdomisili di sana ini yang muncul ada jalur zonasi, afirmasi, jalur peserta didik dan jalur akademik gitu ya. Nah, apabila si siswa ini udah memilih pilihan ke-1 jalur zonasi, maka ketika memilih pilihan kedua, maka yang akan milih itu hanya jalur zonasi ya. Jadi sekali lagi, apabila pilihan ke-1 pilih jalur zonasi, pilihan keduanya juga jalur zonasi. Tidak bisa ketika misalnya si siswa atau orang tua memilih pada pilihan ke-1 itu jalur zonasi, pilihan kedua jalur afirmasi, tidak bisa. Ya, jadi apabila pilihan ke-1 jalur zonasi, maka pilihan keduanya dikunci, yaitu pilih jalur zonasi juga. Cuman sekolahnya yang berbeda. Tadi memilih SMP 26, sekarang tinggal sisa. Yang terdekat dari 5 itu tinggal 4. Nah, silakan milih yang jalur kedua. Tadi misalnya milih 26, sekarang misalnya milih 22 misalnya gitu ya. Ini hanya sekedar contoh. Silahkan itu. Ini pilihan untuk jalur zonasi ya Bu. Pak, ini jadi Ibu Bapak silahkan memberitahu ke orang tua siswa atau istilahnya ke siswanya untuk memilih jalur ini. Silahkan betul-betul gitu ya. Apabila misalnya jalur zonasi, silahkan pilih jalur zonasi. Apabila mau afirmasi, silahkan afirmasi. Ini contoh barusan menambahkan
pilihan untuk jalur zonasi. Kita hapus lagi, kita kasih contoh untuk pilihan jalur afirmasi, ya. Afirmasi, nah kita silakan sama ketika pilih afirmasi, klik pilih jalur afirmasi, juga tentukan udah ditentukan SMP yang terdekat sama ya. Ada 5 untuk afirmasi ini semua sekolah tampil ya. Semua sekolah yang ada di Kota Pekanbaru ini tampil, tidak dibatasi 5. Silahkan mau kemana gitu afirmasi ini. Ini untuk sekolah yang pilihan afirmasi. Nah, jadi untuk sekolah afirmasi ini kalau tidak salah di Juknis ini hanya berlaku untuk sekolah siswa atau orang tua yang berdomisili di Kota Pekanbaru gitu ya. Ini untuk istilahnya bisa daftar di sekolah di SMP yang ada di Kota Pekanbaru, jadi pilihannya muncul ini. Silakan muncul, pilih yang mana saja, itu pilihan ke-1-nya. Pilihan keduanya, jika misalnya orang tua tersebut sudah memilih jalur afirmasi, ketika melakukan pemilihan kedua, yang akan muncul hanya jalur afirmasi. Silakan pilih sekolahnya jalur kedua, SMP 26 dan sebagainya. Nanti ini yang muncul ini sekolah-sekolah itu mulai yang terdekat sampai yang terjauh. Ini ya, udah ada ya. Sampai yang terjauhnya dari siswa ini jarak berapa kilo gitu ya. Sampai misalnya 10 kilo, sampai 10 kilo dari rumah si anak tersebut gitu ya. Ini dari rumah si anak ke SMP 8 Pekanbaru itu sampai 10 kilo jauhnya itu. Silahkan pilihnya, itu tergantung pilihan ibu orang tua siswa atau siswa yang akan mendaftar gitu ya. Nah ini silahkan pilih pilihan kedua gitu ya. Pilih kedua jadi muncul untuk jalur afirmasi tadi jalur zonasi bisa melakukan pemilihan 2 apabila di pilihan ke-1 memilih jalur zonasi, maka pilihan kedua juga jalur zonasi. Nah, yang barusan apabila si siswa atau orang tua memilih jalur afirmasi, mau bayarkan ibu, bayarkanlah kata ibu. Maka di pilihan keduanya juga yang muncul adalah jalur afirmasi gitu ya. Nah, jadi itu diantaranya seperti itu. Nah, apabila ketika misalnya memilih jalur prestasi ya Bu Bapak, silakan. Selanjutnya kita pilih jalur afirmasi prestasi. Nah, Bapak Ibu misalnya jalur prestasi, dipilih prestasi akademik. Pilih prestasi akademik, maka muncul misalnya mau ke SMP 9 lah ya. SMP 9 silakan simpan ya, simpan. Ketika milih jalur afirmasi harus lihat ke bawah. Di sini untuk input nilai akademik dilakukan harus input nilai akademik ya. Ya. Jadi ketika milih istilahnya jalur prestasi akademik, si siswa atau orang tua harus menginput nilai akademik. Nah, ini klik ini, maka di sini ada konfirmasi atau informasi pemberitahuan input nilai akademik dilakukan ketika Anda telah mendapat pilihan ke-1 atau pilihan kedua. Pastikan Anda telah membaca, memahami informasi di atas ya. Jadi Ibu Bapak bisa menginput foto ini ya. Ketika ibu bapak si orang tua itu ya udah melakukan pemilihan. Apabila belum melakukan pemilihan jalur prestasi akademik, maka nilai ini tidak akan muncul, ya. Sebagaimana dalam Juknis dan sudah diinfokan sebelumnya ke kepala sekolah waktu pertemuan dinas, bahwa untuk nilai yang dimasukkan di sini adalah nilai rata-rata rapor 6 semester. 6 semester berarti rata-rata nilai raport dari kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 gitu ya. Kelas 4, kelas 5 rata-ratakan nanti diinputkan atau di entry di tepatnya di sini gitu ya. Misalnya 90 silakan, atau istilahnya di sini bulat ya Bu, Pak. Nanti bulat, kalau misalnya ada komennya dibulatkan saja, silakan. Nanti juga kan diminta untuk mengupload rekapan fotonya, nilai dari sekolah gitu ya. Sesuai nanti tadi Mas Adam
atau Pak Adam menerangkan bahwa peran sekolah diantaranya untuk istilahnya mengeluarkan surat keterangan juara umum ya dengan ada lampirannya nilai rata-rata raport dari semester kelas 4 sampai kelas 6 atau 6 semester itu tersebut. Ibu Bapak, ini diantaranya jalur prestasi akademik gitu ya. Selanjutnya juga sama halnya untuk pemilihan jalur akademik ini bisa memilih 2 sekolah ya. Ketika pilihan ke-1 pilih jalur akademik, maka pilihan kedua juga pemilihan akademik, silakan pilih gitu. Pilih sesuai dengan sekolah masing-masing. Ya. Yang selanjutnya yaitu pemilihan jalur prestasi non-akademik. Untuk pemilihan jalur non-akademik ini juga sama ya, sama untuk mengentrikan nilai. Nah, kita bisa pilih jalur prestasi non-akademik ya. Maka NPSN sekolah sama munculnya sesuai dengan titik koordinat yang paling terdekat ya. Nanti akan muncul input nilai. Namun untuk nilai prestasi non-akademik ini secara otomatis tergantung prestasi si anak tersebut. Contoh misalnya di sini ya, Ibu Bapak, contoh untuk prestasi non akademik, silahkan si anak ini, si siswa ini juara berapa dan tingkat apa perlombaannya atau istilahnya prestasinya ini. Nanti nilainya secara otomatis. Nah, jadi silakan misalnya perorangan tingkat kabupaten di sini udah ada tentu sesuai dalam ini koridor-koridor atau istilahnya waktu misalnya antara juara 1 perorangan kota ya, juara 1 perorangan kota misalnya, maka secara otomatis nilainya ini bahwa siswa tersebut 6 gitu ya, atau tingkat nasional atau sebagainya, silahkan pilihnya. Bedanya pengisian nilai antara prestasi akademik dan non akademik, apabila prestasi akademik itu perlu dientrikan sesuai dengan rata-rata nilai raport. Untuk jalur prestasi non akademik tinggal milih apa bukti yang dicapai oleh siswa tersebut, juara berapa, tingkat apa, nanti nilainya secara otomatis akan muncul. Ibu Bapak, itu diantaranya pemilihan untuk jalur-jalur sekolah ke PPDB ke tingkat SMP ini. Jadi ada jalur zonasi, jalur afirmasi, prestasi akademik, dan prestasi non-akademik. Juga ada jalur perpindahan orang tua, gitu ya. Perpindahan orang tua, misalnya yang ditugaskan dari luar provinsi, ditugaskan ke Provinsi Riau atau istilahnya ke Kota Riau, dan sebagainya, dan sebagainya. Ini diantaranya seperti hal itu, gitu ya. Ini cara pendaftarannya. Setiap jalur siswa atau orang tua itu diperkenankan memilih 2 sekolah. Pilihan ke-1, pilihan kedua bisa dilakukan untuk melakukan 2 pilihan, baik pilihan 1 maupun pilihan 2. Misalnya tidak melakukan pemilihan kedua, itu sebetulnya tidak masalah, cuma ini diperkenankan bisa memilih 2 sekolah gitu. Untuk apa ini ada 2 pemilihan? Misalnya setelah penyaringan dari pilihan ke-1, rankingnya terbawah sehingga misalnya di sekolah pilihan 1 itu tidak diterima, maka nanti akan ikut rankingan di pilihan kedua. Kemungkinan saja di pilihan ke-1 misalnya tidak keterima, ketika pilihan kedua nanti diterimanya di pilihan 2 bisa saja gitu ya. Nanti itu rankingannya sesuai dengan by system gitu. Nanti dilakukan setelah verifikasi itu ya. Jadi gunanya untuk pilihan ke-1 pilihan kedua, apabila melakukan hanya satu pilihan, ketika misalnya di pilihan itu tidak terlulus, maka si siswa tersebut tidak bisa melakukan istilahnya menantikan lagi pendaftaran dari pilihan kedua, udah aja gugur di pilihan ke-1. Apabila misalnya di pilihan 2 pilihan itu bisa ada untuk menentukan, oh di pilihan ke-1 tidak lulus, mudah-mudahan
di pilihan kedua bisa lulus gitu ya. Itu dimaksudkannya untuk istilahnya melakukan diperkenankan dua pilihan sekolah gitu. Itu terserah atau istilahnya dikembalikan lagi ke orang tua untuk memilihnya atau ke siswanya untuk memilih sekolah di mananya itu tergantung orang tua atau siswa sekolah dasar yang akan mendaftar itu. Itu Ibu supaya diketahui nanti mungkin Bapak Ibu semuanya bisa memberitahu kepada siswa-siswa peserta didik ini untuk melakukan pendaftaran gitu ya. Yang selanjutnya, apabila misalnya sudah melakukan pemilihan ini, ya, kita coba jalur zonasi aja yang kasih contoh misalnya ya, jalur zonasi SMP misalnya di sini, ya, lanjut misalnya yang pilihan keduanya SMP 22 ya. Nah, setelah melakukan pemilihan ya baik itu misalnya melakukan dari jalur zonasi, afirmasi, prestasi akademik dan akademik, selanjutnya maka dilanjutkan ke penguploadan berkas ya, penguploadan berkas. Sebentar, kenapa penguploadan? Nah, ini klik lanjut ya, klik lanjut. Kita maka unggah berkas di sini. Nah, misalnya untuk jalur zonasi yaitu ijazah atau surat keterangan lulus ya. Pilih berkas di sini. Misalnya berkas yang akan diupload yaitu misalnya ijazah ya, misalnya ini hanya contoh, ini tulisan mungkin Bapak Ibu nanti bisa ini ijazah misalnya ya atau surat kelulusan, terus isinya pilih surat kelahiran, akta kelahiran, keterangan lahir, silahkan akta kelahiran atau kelahiran. Yang ketiga adalah kartu keluarga yang diterbitkan ini, kartu keluarga. Nah, udah upload berkas masing-masing, udah terisi 1, 2, dan 3, maka klik unggah dokumen. Klik unggah dokumen, lakukan, ya, maka pengunggahan berhasil, ya, udah tersimpan, gitu ya. Nanti unggah dokumen, nah ini pengunggahan udah hijau, berarti tahap ini udah dilakukan atau dibuka. Ya, selanjutnya ketika unggah dokumen berhasil, langsung klik lanjut aja, maka akan ditampilkan ada ke fakta integritas. Nah, di sini dibacakan dengan mengklik tombol di bawah ini. Saya menuliskan ketentuan yang berlaku sehingga data akan dikunci dan tidak akan bisa melakukan segala perubahan kembali. Untuk pelabuhan melakukan perubahan harus menghubungi sekolah tujuan atau dinas akan dilakukan riset pendaftaran. Ini nanti mungkin ada perubahan untuk setelah verifikasi tidak bisa lagi melakukan riset pendaftaran apabila. Nah, ini kita klik aja nggak setuju, klik ini maka verifikasi ini udah fakta integritas udah dilakukan. Nah, nanti untuk selanjutnya nunggu verifikasi berkas. Nah, verifikasi berkas ini akan dilakukan oleh sekolah tujuan. Nanti apabila ini sudah diverifikasi berkas, maka ini akan disentang hijau. Apabila misalnya ditolak verifikasinya, maka ini nanti ada cakra atau ditolak atau ada catatannya di sini nanti gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekolah dasar memberitahu ke siswa tersebut apabila sudah melakukan pendaftaran jangan sampai misalnya dibiarin saja gitu. Tapi harus melakukan cek and recheck atau istilah kontrol setiap saat ya. Takutnya misalnya verifikasi berkasnya istilahnya ditolak atau tidak sesuai karena fotonya buram atau dan sebagainya gitu ya berkasnya. Nanti harus dicek gitu ya. Jadi harus dicek secara berkala. Apabila misalnya
berkasnya sudah diverifikasi, divalidasi oleh sekolah tujuan atau SMP, dan checklist biru atau hijau ya, hijau udah semuanya, berarti si guru ini tinggal menunggu tahap yang terakhir yaitu hasil akhir. Ya, ini jadi peran orang tua siswa atau siswa pendaftar itu sampai dengan fakta integritas dan jangan lupa bukti pendaftarannya ya. Nah, untuk sekarang bukti pendaftaran ini ada watermark ya. Itu hanya untuk berlaku, jadi ini belum berlaku. Ini cuman untuk uji coba. Nanti kalau sudah melakukan di fase pendaftaran yang akan dilaksanakan dari mulai tanggal 26, nanti ini bukti ini di print atau istilahnya untuk melakukan apabila istilahnya terjadi suatu hal. Misalnya begini, si orang tua itu merasa melakukan istilahnya pendaftaran pada tanggal 26, tapi di sekolah tujuan itu tidak terdeteksi istilahnya mendaftar gitu ya, secara otomatis tidak terverifikasi dan pada hasil akhirnya istilahnya, nah ini bukti ini pendaftarannya ini penting ya, penting jangan diambil atau di print setelah setelah orang tua siswa atau siswa melakukan pendaftaran ini dicetak bukti pendaftarannya itu. Ibu Bapak, rekan-rekan semua, itulah diantaranya peran-peran siswa atau orang tua dalam hal peserta didik. Kita sebagai operator atau istilahnya sekolah dasar, sekolah asal, peserta didik yang akan mendaftar, kita hanya membimbing atau memberitahu ya, mau istilahnya membantu silahkan sampai pendaftaran bisa ya, dibantu oleh kita misalnya di laptop atau di komputer kita, membantu untuk daftar istilahnya ke SMP gitu ya. Jadi kita macam memberi arahan atau istilahnya memberitahu cara-cara untuk mendaftar ke SMP. Nah, gitu jangan lupa bahwa saat ini PPDB ini baru pra PPDB, di masa PPDB yang mana ini akan berakhir nanti tanggal 23. Nah, setelah tanggal 23 hasil istilahnya input orang tua siswa atau siswa misalnya akan dibersihkan kembali, akan di-clear, dihapus ya, kecuali tidak dihapus adalah titik koordinat ya gitu ya. Jadi itu Ibu Bapak harus memberitahu sampai di sana gitu ya. Sekarang ini hanya untuk istilahnya uji coba gitu ya. Nanti yang betul yang sesungguhnya pendaftaran itu yaitu mulai tanggal 26 Juni sampai dengan 1 Juli 2023. Ibu Bapak, rupanya untuk demo atau istilahnya praktek aplikasi untuk siswa atau orang tua dicukupkan sampai sini, dan mari kita diskusikan atau istilahnya hal-hal yang belum bisa dipahami atau istilahnya apa yang Ibu Bapak temukan ketika membantu si siswa, mari kita bahas di diskusi selanjutnya. Silakan, untuk sementara saya kasih kesempatan kepada Ibu Bapak yang hadir, perselisihan yang ada di room ini untuk membahas terkait cara pendaftaran PPDB untuk sekolah dasar yang mendaftar ke sekolah selanjutnya atau ke SMP. Silakan Ibu Bapak, ada. Ya, nanti di chat ya, ada yang bisa nanti di share ya cara untuk mengupload foto titik koordinat. Nanti saya diantaranya ini dari Pak Heri Ramdhani, SD 57 Pekanbaru. Nanti akan bisa di share ke operator ya. Silakan Ibu Bapak, apabila ada pertanyaan atau ini untuk diskusikan masalah ini supaya dalam waktunya, pada waktunya diberi kelancaran untuk melaksanakan PPDB ini. Assalamualaikum Pak. Ya, silakan Pak. Pak, untuk pendaftarannya itu apakah berjadwal atau bisa 24 jam itu Pak?
Untuk daftar ini bisa 24 jam. Nanti itu pendaftarnya 2 jam tidak dijadwal ya. Tidak dijadwal. Jadi bisa malam-malam juga bisa daftar. Ini stay ya. Stay 24 jam setiap harinya gitu ya. Web ini. Ya. Nanti cuman mungkin untuk verifikasi SMP bisa misalnya yang rajin mungkin misalnya setiap saat atau misalnya hanya di jam kerja. Nah, untuk pendaftaran silahkan nanti bisa di 24 jam gitu ya, bisa. Itu Pak. Kalau untuk kesempatan Bagaimana? Suaranya kecil Pak. reset pendaftaran, kalau di simulasi ini kan cuma satu Oh, reset pendaftaran di sini ya, ada reset pendaftaran. Apabila misalnya verifikasi berkas belum dilakukan oleh sekolah asal ya, sekolah asal, maka si siswa bisa melakukan reset pendaftaran. Misalnya salah dalam memilih sekolah gitu ya. Nah, verifikasi berkas belum dilakukan oleh SMP, maka siswa diberi kesempatan untuk mereset ya, mereset dan melakukan pendaftaran dari awal, membetulkan misalnya pilihan sekolahnya. Itu Pak maksudnya. Ini kesempatan ini hanya satu kali, ya hanya satu kali. Ya apabila misalnya udah melakukan satu kali, udah pilihan sampai upload berkas sampai sini, si siswa tidak ada kesempatan lagi melakukan reset pendaftaran meskipun verifikasi berkas belum diverifikasi. Begitu Pak. Bagaimana Pak? Terima kasih Pak. Ya. Selanjutnya bagaimana? Ya silakan Pak, siapa dengan siapa nih? Dari SD 16 Pak. 16 ya, SD 16 bagaimana Pak? Oh ini ada kendala Pak. Satu siswa kami itu tidak memiliki akun untuk mendaftar PPDB Pak. Saya koordinasi kemana ya Pak ya? Oh, udah terdaftar tapi di Dapodiknya? Ya itu masalahnya Pak. Setelah saya cek kok tiba-tiba siswa itu hilang gitu loh Pak. Tapi udah saya lakukan program, itu sedang masuk lagi Pak. Oh, udah masuk lagi? Ya. Lagi di proses. Sekarang udah ada di Dapodik gitu? Oh belum Pak, masih sedang program Pak. Oh, masih proses atau udah masuk Dapodik lagi? Belum. Masih di proses program Pak, bidang program. Ya. Kalau bisa secepatnya mungkin nanti yang akan diambil itu data Dapodik yang tanggal 20 besok. Ya. Ya. Tambah speaker baru. Ya. Jadi secepatnya Pak, nanti kalau misalnya udah diupdate di Dapodik udah ada, nanti akan terbaca tatkala misalnya pengambilan data PPDB ini mengambil data Dapodik hasil sinkron cut off ya. Kalau tidak salah kemarin itu cut off untuk PPDB tanggal 20 ya. Jadi untuknya secepatnya Pak dimasukkan ke Dapodik. Nanti setelah masuk Dapodik nanti akan dapat akun ya Pak. Ya. Bagaimana Pak? Ya. Ya, SD 16 ya. Yang selanjutnya cukup Pak. 5P. Iya. Itu nanti bisa dipindahin. Lanjutnya masih ada Pak, Ibu? Hah? Nggak tahu, terserah ya. Satu itu. Satu, Bu. Iya. Jika tidak ada, 5A ya. di sini ada dari SMP 147 ya. 147 bagaimana pas foto jadi Kampar padahal alamat Kota Pekanbaru ya. Nah ini di maps-nya itu terbacanya itu Pak, nggak kedengaran Pak, ya. mohon di unmute Pak. Sebentar ya. Oksi Febriani Sapitri. 5B
Ya. Jadi kembali lagi, ini ada yang resen, silakan. Untuk ini siapa yang resen? Kita lanjut. Di sini ada pertanyaan, apakah alamat sekolah akan ada pengaruh dengan titik siswa yang akan mendaftar? Karena kebetulan alamat sekolah kami melenceng, harusnya Tuah Madani menjadi Sungai Sibam. Nah, ini maksudnya sekolah apa ya? Sekolah dasarnya atau SMP-nya ya? Ya, ini untuk titik koordinat sekolah dasar ya. Ini Ibu dari SD Babu Salam ya, dari SD Babu Salam. Untuk pendaftaran ini tidak menentukan ya. Yang menentukan adalah titik koordinat rumah siswa ya. Titik koordinat rumah siswa atau orang tua siswa ya. Adapun misalnya titik koordinat sekolah dasar ini sampai saat ini belum ya. Ya, belum istilahnya digunakan untuk penentuan jarak. Jadi yang ditentukan jaraknya itu rumah siswa ke SMP gitu ya. Ya, kalau misalnya Ibu dari Bapak atau dari Babu Salam apa misalnya melenceng, silakan lakukan perbaikan misalnya di Perpal SP atau di Dapodiknya untuk diperbaiki itu ya. Itu yang pertanyaan di chat ini ya. Yang selanjutnya ada pertanyaan juga. Tadi kembali lagi ada yang menanyakan karena bahwa di titik koordinat itu di map itu yang muncul itu Kabupaten Kampar. Nah, ini mudah-mudahan ini nanti ada solusi supaya tidak gelisah gitu ya. Memang sebetulnya nama desa dan kecamatan udah sesuai ya Bapak ya, udah sesuai, namun pas kabupatennya itu bukan kota Pekanbaru tapi Kabupaten Kampar gitu ya. Itu meresahkan, ini karena apa, ini kok tiba-tiba ada di Kampar, apakah bisa dekat atau tidak gitu ya. Nanti mungkin ada solusi yang akan ditampilkan itu mungkin desa atau kecamatan dan sebagainya. Dan untuk Kampar untuk alamat mungkin atau misalnya alamat yang sesuai yang tertera di aplikasi Dapodik, yaitu Kota Pekanbaru, tidak mengambil kabupaten kota yang sesuai dengan di Kampar. Jadi itu tadi pertanyaan Ibu dari SD berapa tadi itu di chat ini ya. Jadi memang sampai saat ini banyak ketika upload foto itu kabupaten kota yang terbaca yaitu Kampar ya. Ibu, Bapak, itu jawaban untuk istilahnya yang ada di pertanyaan yang ada di chat. Ya, yang selanjutnya silakan Bapak Ibu, jika yang ada pertanyaan lagi atau istilahnya perlu dibahas lagi berkaitan kita PPDB untuk siswa sekolah dasar yang mau mendaftar ke SMP ini. Silakan. Halo. Halo, masih ada? Silakan Bapak Ibu. Dimut aja, silakan. Yuk. Atau cukup? Nih Pak. Ya, silakan. Nih saya dari SD 157 tadi Pak. Dari 157 ya, bagaimana? Iya, ini mau bertanya lagi nih Pak. Kalau nih Pak titik koordinat tadi tidak bisa, misalnya wali murid ini masih juga kita dia masukkan di aplikasi itu tidak juga mau gitu Pak. Itu solusinya dia meminta juga ke kita gitu, minta tolong. Tapi kita arahkan ke SMP, ada tadi pagi itu wali murid
Saya arahkan ke SMP, malah ke SMP marah-marah orang SMP. Itu bukan urusan kami katanya. Ini kan dari sekolah gini ya. Wali murid lah emosi akhirnya Pak. Ngomel-ngomel lah dia. Ya. Jadi saya bilang tadi ini gini aja. Nih hari ini kami lagi Zoom nih ke dinas masalah PPDB. Ini saya minta saran sama Bapak nih. Kalau misalnya nih Pak, pas penginputan itu tuh tidak bisa, gimana tuh Pak? Apakah harus ke SMP? Yang dituju, gitu. Penginputan titik koordinatnya ya? Iya Pak. Nah, gini aja, Bapak bisa membantu cek fotonya atau nanti kita sharing bisa chat WA lah, sharing untuk istilahnya dibantu oleh Bapak ya. Nanti kita bantu untuk uploadnya gitu ya. Apabila misalnya ibu orang tua itu masih belum bisa berhasil gitu ya Pak ya. Iya. Ya, soalnya Pak kita kan hari Senin besok kan kita sudah PPDB. Iya, udah PPDB. Kita kan besok minimal tanggal 23 ini titik koordinat udah fix gitu Pak. Udah clear ya Pak ya? Iya Pak. Soalnya kita jangan diganggu lagi hari Senin besok kan kita juga Pak. Iya Pak. Scan akte, scan kakak semua di scan kan gitu. Iya betul. Ya, siap. Jadi itu Pak, kalau apa nanti minta nomor HP Bapak lah Pak. Oh iya. Ya bisa, nanti ya kasih ya boleh. Oke. Terima kasih ya Pak informasinya. Sama. Salam. Selanjutnya masih ada Pak Bu. Ya, bagaimana Bapak Ibu? Ada atau cukup? Izin bertanya Pak. Iya, silakan Ibu siapa? Dari mana? Pak ini saya dari SD Juara. Jadi ingin bertanya nih Pak, untuk surat pindahan rayon itu yang mengeluarkan siapa Pak? Soalnya surat pindahan rayon ini orang dinas mungkin ada dari dinas di sini Pak Bu. Mungkin yang bisa jawab dari dinas. Oh gitu, orang dinas. Ya, nanti mungkin koordinasi aja ke dinas aja ya Bu ya untuk perpindahan ini ya. Ya mungkin karena gini kali ya Pak, kan anaknya ini karena titik koordinat yang terdekat tuh udah masuk Kampar, jadi sekolahnya ke Kampar, jadi itu nanti harus mengeluarkan surat pindah rayon gitu kata SMP-nya gitu Pak. Jadi ini yang orang dinas aja yang mengeluarkan ya Pak ya? Ya mungkin nanti koordinasi aja ke dinas ya Bu ya. Ya. Oh begitu, oke baik ya, Pak, terima kasih Pak. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan Bu. Ya, Pak, saya dari SD 143 mau tanya, Pak, untuk scan kameranya, Pak. Itu kan harus sesuai dengan kakak ya, Pak ya? Ya. Nah, jika pas pengambilan gambar itu di depan rumahnya, tapi tidak sesuai dengan kakaknya, itu gimana, Pak? Padahal rumahnya nggak pindah-pindah tuh, Pak. Oh, jadi alamatnya beda gitu, misalnya di kakak tertera kampung A, ternyata di hasil foto itu jalan B gitu, mungkin gitu seperti itu ya Bu? Iya benar Pak. Ya, nanti dia bisa lakukan saja Bu ya, lakukan saja nanti yang diverifikasi, yang memverifikasi SMP nanti memberitahu di mana kesalahannya. Kalau udah misalnya fotonya udah sesuai dengan tempat tinggalnya aja, yang terbaca di foto misalnya kampung itu, sehingga tertera di kakak itu beda, mungkin karena ada update istilahnya maps-nya gitu ya, mungkin alamatnya atau sebagainya gitu ya Bu ya. Jadi nanti mungkin hasil verifikasi dari sekolah yang akan dituju ya. Jadi uploadkan saja dulu, nanti hasil istilahnya verifikasinya tergantung ke SMP tujuannya gitu, nanti pembacaannya gitu. Jadi ini masalah ini banyaknya ya Bu. Jadi ketika istilahnya mengambil pemotoan ini, jadi yang di kakak kampung A ketika foto itu yang keluar kampung B gitu ya Bu ya.
Itu permasalahannya. Dan insya Allah untuk hal ini saya catat juga nanti bagaimana solusi baiknya gitu ya. Bagaimana, Bu? Oh, berarti tetap alamat yang diambil ya Pak ya. Berarti nanti tinggal Ya. verifikasi orang SMP ya Pak ya. Jadi Saya jelasin untuk ke mereka ya, untuk Pak, saat ya. ini, untuk saat ini si orang tua silakan aja upload itu sesuai dengan yang dipoto itu yang saat ini ya. Untuk misalnya untuk solusi nantinya karena permasalahan seperti ini nanti lebih lanjut mungkin ke tim atau istilah dengan dinas kita akan bicarakan lagi gitu ya. Karena ya perbedaan pengambilan data ini ya. Bagaimana? Ya Bu. Ya. Oke, terima kasih Pak infonya Pak. Assalamualaikum. Yuk. Selanjutnya masih ada